layanan yang diberikan kepada VM atau penerima manfaat di dalam balai adalah pertama, layanan permakanan, sandang, dan papan. Di samping itu, VM-VM yang ada dalam balai ini diberikan kegiatan berupa terapi. Di antaranya adalah terapi penghidupan. Terapi penghidupan ini meliputi kegiatan berkebun, hidroponik, dan budidaya ikan lele. Kemudian ada juga terapi psikososial. Terapi fisik yang meliputi senam lansia, senam anti stroke, nanti kita lakukan kegiatan-kegiatan senam. Struktural yang ada di balai ini ada 4. Pertama itu kepala balai. Kemudian ada bagian tata usaha atau sub bagian tata usaha. Kemudian ada dua seksi, yaitu seksi asesmen dan advokasi sosial. Kemudian seksi layanan rehabilitasi sosial. Nah, di seksi layanan rehabilitasi sosial ini ada yang di bawahnya, yaitu para fungsional tertentu, pekerja sosial, kemudian ada perawat, ada psikoterapi, kemudian ada instruktur. Nah, itu di bawah naungan seksi layanan rehabilitasi sosial. Nah, di Peksos inilah yang merupakan ujung tombak kita yang berhadapan langsung dengan VM-VM yang ada di dalam balai. SDM-nya yang ada di Gama Baji itu ada 25 orang yang terdiri dari perawat, fungsional Peksos, serta tenaga dapur dan satpam serta tukang kebun. Kebetulan saya dapat punya di pinggir jalan, lantar. Oh ya, nanti kita masuk di kantor dan ketemu dengan Bu Gusti ya. Alur layanan di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Gama Baji itu pada dasarnya terdiri dari dua proses intake-nya. Pertama, adanya aduan
atau adanya rujukan. Jadi aduan itu bisa berasal dari masyarakat maupun media. Ini akan kita tanggapi dengan melakukan respon kasus, kemudian melakukan manajemen kasus, dan pemberian intervensi layanan krisis, kemudian rujukan. Untuk rujukan sendiri, karena Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Goma Baji itu berada di merupakan lembaga rujukan layanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut, sehingga prosesnya harus melalui proses rujukan dari dinas sosial provinsi maupun kota. Kemudian setelah itu setelah dinyatakan diterima, itu dilakukan registrasi. Setelah registrasi dilakukan pemberian layanan sesuai dengan hasil kebutuhan dari penerima manfaat. Pertama kita Pak ada terapi psikososial. Terapi psikososial tersebut ada di dalamnya ada konseling, ada terapi kenangan, dan ada bimbingan pendampingan. Jadi untuk terapi konseling kita lakukan adalah untuk peksos atau PM yang mendapatkan permasalahan di dalam balai maupun ada keberfungsian sosialnya yang tidak berfungsi secara baik. Ada terapi kenangan tersebut kita agar fungsi motorik dari lansia tersebut dapat dipertahankan dengan baik. Apalagi untuk lanjut usia, mereka itu mengalami penurunan fungsi motorik itu dikarenakan faktor dari usianya. Jadi kita sebagai peksos adalah untuk mempertahankan fungsi tersebut. Kami waktu menjadi pantai itu lansianya 95 lansia, bahkan pernah mencapai 98 lansia. Jadi kadang keluh kesahnya sih kalau bilang berkeluh sih enggak juga sih, cuman kadang ketika nenek sakit itu biasanya saling panggil memanggil, dalam satu minggu bisa 3, bisa 4. Nah itulah kadang masuk sampai dirujuk ke rumah sakit, dan pada saat itu di panti itu sendiri baru 2 orang perawat. Peran perawat dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia sebagai penerima manfaat kami yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu memaksimalkan kesehatan lanjut usia. Sebagaimana kita tahu bahwa lansia ini sudah mengalami proses degeneratif atau penurunan fungsi dari tubuh. Oleh karena itu kita sebagai perawat mempunyai peran untuk memaksimalkan dari fungsi-fungsi kesehatan lansia tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membantu activity daily living atau ADL lansia. Jadi lansia yang tidak bisa melakukan kesehariannya wajib sekali atau salah satu peran kita yaitu membantu mereka.
Layanan yang kami lakukan di LKSLU itu ada pertama pemeriksaan kesehatan 1 kali dalam 1 bulan, senam dan pemeriksaan tensinya 1 kali seminggu, rekreasi 1 kali 1 tahun, pemberian bantuan dari Kementerian Sosial itu 1 kali 1 tahun, dan door to door untuk lansia yang bedridden itu kami juga lakukan. Saya mau masuk, saya suruh ambil dulu masuk KTP dengan kakak di fotokopi itu, baru bawa ke sini, baru di situ kita datangnya gitu, dia survei dulu, iya baru dipanggil masuk, saya masuk di sana, lah mau apa di sini nih, saya tidak kutahu bilang masih sekolah, saya kira mau jaga panti jompo itu, iya. Belajar ini kan bagus kita olahraga baru sudah begitu kita diukur di baju tas setengah bulan baru ada pembagian baju keluar ada baju pembatik, celana, baju olahraga bagus sekali iya seandainya Bu ini masih diterima saya mau masuk dalam. Terima kasih Kemensos, terima kasih Gauma Maji, Balai Lansia. Salam lansia.